kebersamaan, nilai kebersamaan, guru, staf, dan karyawan SMP Negeri 4 Katingan Kuala. guru dan karyawan Negeri 4 Katingan Kuala. Satu, kita mengutamakan para pelajar kita. Kita mengharapkan para pelajar kita. Dua, kita bekerja dengan standar integritas profesional. Dua, kita bekerja dengan integritas profesional. Tiga, kita bekerja sebagai tim. Kita bekerja sebagai tim. Empat, kita memiliki komitmen terhadap peningkatan yang kontinu. Kita memiliki komitmen yang kontinu. Lima, kita memberi kesempatan yang sama pada semua. Kita memberi kesempatan pada semua. Enam, kita akan memberikan mutu pelayanan tertinggi. Dan kita akan memberikan pelayanan yang tertinggi. Kalau Bapak dan Ibu sudah membaca raport pendidikan kita atau profil, tepatnya profil pendidikan kita, kompetensi literasi dan numerasi adalah di bawah angka minimum. Di bawah angka minimum, kategori warnanya adalah kuning. Sehingga kemudian pendidikan dan juga perasaan Bapak dan Ibu. Dan ini supaya mungkin ya, perasaan Bapak dan Ibu, pertanyaannya adalah apa saja yang atau bagian mana saja yang memperoleh nilai capaian cukup baik dari perasaan Bapak dan Ibu dikatakan baik. Apa Bu? Kalau menurut perasaan, kalau menurut perkiraan dari pelaksanaan kegiatan di sekolah, budaya sekolah yang pelaksanaannya masih dianggap ya cukup baik lah menurut saya. Terutama kalau kegiatan ekskul, nah itu kalau saya amati anak-anak tuh antusias, terutama kalau bertepatan dengan minat sama bakat mereka. Jadi kalau di intrakurikuler tidak ada, mereka senang ketika melakukan ekskul. Ada yang senang di pramuka, ada yang senang di PMR. Kemarin saya lihat juga yang berminat anak-anak. Jadi kayak ya itu yang bagus dari sekolah kita, yang terus kita pertahankan, terus ditingkatkan. Kalau untuk yang lain, ya kan budaya sekolah misalnya kayak gotong royong itu masih bisa kita laksanakan. Terus kalau yang saya melihat anak-anak tuh memang antusias kalau melakukan Pak. Cuma tadi seperti yang dibahas di awal tadi memang ke arah C1 yang lebih dominan. Seperti proyek IPA yang kemarin membuat roket itu, ternyata ada kelompok yang ketika dilakukan perancangan itu sempurna. Jadi membuat alat itu sempurna. Ada juga yang tidak, mereka skip. Ini pasti nggak ada skip, ini apa nggak ada skip. Akhirnya anaknya nyambung putar-putar. Tapi itu bagian itu pembelajaran sih. Jadi mereka belajar oh ternyata ini ketika di skip tidak hasilnya tidak bagus, ketika benar ya bagus. Apa temannya? Pertanyaan kedua itu Buripa boleh, buatin boleh, dari situ. Setelah yang mana saja yang memiliki capaian belum baik dengan fakta-fakta yang ada tentunya. Tiga. Kemudian terima kasih untuk indikator yang belum baik di sekolah kita SMP Negeri 4 Katingan Kuala. Mungkin yang pertama tentang kedisiplinan kedisiplinan siswa, di mana sering terjadi kita jumpai siswa yang pertama lambat datang ke sekolahan, di mana sudah dimulainya pagi mengaji. Ada saja anak-anak yang selentingan baru datang seperti itu. Untuk yang kedua tentang komunikasi antara warga sekolah satuan pendidikan kita di SMP Negeri 4 Katingan Kuala, kurang untuk berkomunikasi dengan baik. Contohnya ketika dalam kegiatan belajar mengajar gitu, mohon maaf ini sebelumnya ya, anak-anak ada yang di luar, saya cari kemana, ternyata lagi disuruh ibu ini, suruh ibu itu, seperti itu. Jadinya mungkin kurangnya komunikasi, ada izin terlebih dahulu supaya tidak mencari-cari seperti itu. Itu tentang komunikasi. Yang ketiga mungkin tentang sekolah aman.
ya. Masih ada praktek-praktek bullying juga, termasuk kekerasan seksual yang pernah terjadi juga antar sesama siswa seperti itu, praktek-praktek kekerasan seksual seperti itu. Mungkin itu Pak yang mungkin sudah. Kalau saya pemanfaatan PMN itu kan ada urut di situ, di topik itu Pak ya. Saya lebih ke yang mudah mencerna dulu. Seperti saya yang rencana apa itu ada 3, saya lompati, saya ganti ke profil pelajar Pancasila. Jadi itu mungkin apa otak atik PMN dari sisi saya. Jadi yang nomor 1, nomor 2 sudah, nomor yang sifatnya asesmen itu nomor berapa? 3, 4 ini? 3. Ada 3 itu asesmen itu. Kami tinggal langsung lompat ke profil pelajar Pancasila. Ada 2 alasan. Yang pertama berkaitan langsung dengan tugas spesifik. Yang kedua menurut saya lebih mudah. Kalau saya kadang hanya diklik, ditinggal langsung ke post-testnya gitu. Jarang mendengarkan secara utuh, itu jarang. Terima kasih Pak. Evaluasi diri sekolah yang kita lakukan setiap hari Sabtu menurut saya secara pribadi baik, karena apa, itu adalah satu proses kita mengevaluasi perjalanan 1 minggu yang lalu dan merencanakan perjalanan 1 minggu yang akan datang, sehingga apa yang akan kita lakukan selalu terukur baik itu secara evaluasi maupun terukur dalam hal mau melakukan sesuatu, sehingga tidak ada satu tindakan yang namanya adalah coba-coba atau tidak dibicarakan di depan tiba-tiba muncul satu program yang di situ membingungkan warga sekolah. Nah, terukurnya dari situ. Terima kasih. Sehingga dengan terukur semuanya, kita bisa lihat nanti sisi lemah, sisi kekurangannya dari 1 minggu berjalan dan kemungkinan menutupnya di 1 minggu yang lalu. Terima kasih. Menurut saya dengan adanya PMN ini cukup baik dan sangat membantu, apalagi saya akan diberi amanah mengajar bahasa Indonesia di kelas 7 seperti itu Pak. Sedangkan saya backgroundnya bukan dari situ, dan itu sangat membantu sekali. Apalagi di situ juga sudah lengkap perangkat ajarnya juga seperti penyesuaian. Baik Bapak Ibu, bagaimana raport pendidikan bagaimana raport pendidikan membantu Ibu dan Bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikannya, yaitu di sekolah kita di SMP Negeri 4 Katingan Kuala. Nah, raport pendidikan ini saya lihat ya Bapak Ibu ya, merupakan gambaran sekolah kita secara keseluruhan yang dinilai secara penuh lewat waktu tahun 2021 kemarin lewat AKM ya Bapak Ibu. AKM adalah salah satunya. Gambaran besarnya adalah lewat AM, karena waktu itu kita juga melaksanakan survei lingkungan belajar, juga ada survei karakter yang siswa mengisinya. Nah, di raport pendidikan ini, survei karakter itu adalah sesuatu yang diisi oleh siswa. Jadi siswa juga berperan penting dalam pengisian raport pendidikan ini. Jadi dan juga ada survei lingkungan belajar yang diisi oleh siswa dan guru. Jadi menurut pandangan saya raport pendidikan ini memang adalah isian warga sekolah sendiri. Jadi karena kita yang berada di sini, kita semua yang berada di sini, jadi kita yang tahu kondisi sekolah kita seperti apa. Nah, dari isian-isian tersebut ada beberapa indikator yang memang kita di sana tertulis sudah berkembang dan tertulis terlihat dengan indikator warna hijau Bapak Ibu ya. Artinya kita cukup baik untuk hal-hal tersebut, nanti kita bisa lihat sama-sama di raport kita. Artinya kita harus pertahankan seperti itu. Dan ada beberapa yang kuning Bapak Ibu yang merintis di bawah, masih di bawah standarnya, masih di bawah masih di bawah skala yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki yang merintis ini, yaitu dengan melaksanakan atau mengerjakan apa yang sudah diprioritaskan atau diminta oleh prioritas rekomendasinya. Jadi raport pendidikan sudah memberikan rekomendasi kepada kita semua apa saja sih harus kita lakukan untuk memperbaiki yang kuning-kuning ini atau mempertahankan yang hijau-hijau ini, dan
yang saya tangkap yang paling utama itu Bapak Ibu adalah pemanfaatan PMM. Nah, terakhir Bapak Ibu ya dari saya, pemanfaatan PMM tidak hanya untuk belajar secara pelatihan mandiri saja Bapak Ibu ya, tapi di sana banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita lihat. Misalnya ada komunitas belajar juga di sana, ada video inspirasi, ada bukti karya, ada perangkat ajar yang bisa kita unduh, dan yang tidak kalah penting karena kita di numerasi dan di literasi itu kuning Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada juga di bagian asesmen murid itu tempat untuk melatih AKM siswa. Jadi di sana ada AKM kelas khusus untuk numerasi dan literasi. Kita lihat nanti ada di fase D Bapak Ibu ya. Nah, di situ kita bisa membagikan soal secara online kepada siswa untuk mereka kerjakan, untuk berlatih. Dan mungkin ini nanti menjadi program kita untuk sukses AKM nanti bisa belajar secara pelatihan mandiri saja Bapak Ibu ya, tapi di sana banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita lihat. Misalnya ada komunitas belajar juga di sana, ada video inspirasi, ada bukti karya, ada perangkat ajar yang bisa kita unduh, dan yang tidak kalah penting karena kita di numerasi dan di literasi itu kuning Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada juga di bagian asesmen murid itu tempat untuk melatih AKM siswa. Jadi di sana ada AKM kelas khusus untuk numerasi dan literasi. Kita lihat nanti ada di fase D Bapak Ibu ya. Nah, di situ kita bisa membagikan soal secara online kepada siswa untuk mereka kerjakan, untuk berlatih. Dan mungkin ini nanti menjadi program kita untuk sukses AKM, nanti bisa jadi program kita di dekat-dekat AKM. Nanti anak-anak akan kita perbanyak latihan AKM di sini. Soalnya bisa dikerjakan secara online dan juga bisa di print secara offline. Seperti itu Bapak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya, prioritas rekomendasi ini yang sudah tercantum di dalam prioritas rekomendasi PBD SMP Negeri 4 Katingan Kuala ini dicantumkan di dalam RKT dan ARKAS. Kemudian saya mengingatkan atau menyarankan untuk tetap dijadikan perhatian khusus, perhatian utama terkait 5 indikator prioritas yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, baik itu nanti di dalam perencanaan KOSP maupun di dalam penerapan KOSP-nya. Dan terus tingkatkan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan juga optimalisasi kegiatan komunitas belajar. Itu saja saran dari saya. Semoga layanan pendidikan di SMP 4 Katingan Kuala ini semakin meningkat. Semoga sukses untuk semuanya, semoga berkah untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapot pendidikan kita, kemudian yang selanjutnya adalah membaca seluruh prioritas rekomendasi, dan yang keempatnya adalah kita akan menentukan bersama berkaitan dengan prioritas rekomendasi untuk kita SMP Negeri 4 Katingan Kuala. Mohon Bapak dan Ibu sekalian nanti mentabulasi atau membaca ulang hal-hal apa yang kita bisa masukkan ke dalam rencana kegiatan tahunan kita, dan jika itu berhubungan dengan anggaran nanti bisa disampaikan ke bendahara apa yang bisa dimasukkan atau yang bisa dianggarkan untuk perencanaan kita berbasis data. Nah, inti daripada tujuan perencanaan berbasis data adalah Bapak dan Ibu sekalian, tujuannya adalah peningkatan kualitas pembelajaran, di mana kita duduk di sini bekerja dalam wilayah proses. Iya Bapak dan Ibu sekalian, kita bekerja di wilayah proses, kita tidak berbicara tentang yang namanya input. Input itu urusan SD, urusan ada sekolah lanjutan kita, tapi kita berbicara di proses. Jadi apapun bentuk anaknya, apapun bentuk anaknya, maka wajib kita untuk membina, membimbing mereka sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Sehingga kemudian di PLM ada yang namanya istilah pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kurang, mudah-mudahan refleksi kita berkaitan dengan rapor pendidikan atau profil pendidikan, kemudian rekomendasi, seluruh rekomendasi untuk SMP 4 dan prioritas
rekomendasi untuk SMP Negeri 4 Katingan Kuala bisa kita tarik menjadi program kegiatan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.